الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تفصل الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا تحصي أن أطفيت على ربك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة حتى استطعنا أن نتمتع بالإيمان والتقوى وقال الله عز وجل في كتابه القوي والعزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang begitu dahsyat, kebodohannya, kejahilannya, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema kajian streaming kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang huru-hara akhir zaman. Sekarang kita berada di tanggal 18 Desember. Iya. 18 Desember ini sudah memasuki pertengahan bulan dari bulan Desember. Dan di akhir tahun biasanya itu sangat terjadi, sangat banyak terjadi kerusakan, sangat banyak terjadi musibah yang tak kita sangka-sangka dia datang. Musibah yang datang secara tiba-tiba. Ada orang yang melakukan senang-senang dengan keluarga mereka di mal misalnya, atau di tempat-tempat yang Allah haramkan. Allah mengguncangkan tempat itu. Allah mengguncangkan tempat itu dan menghancurkan tempat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Allah Azza wa Jal marah kepada mereka dengan apa yang mereka perbuat. Dan baru-baru ini ya mungkin kita sudah rasakan, telah terjadi gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mengakibatkan laut yang dekat dengan Selayar itu berguncang juga, sampai di Makassar juga berguncang. Hari kami di Mahat santai-santai, tiba-tiba berguncang tempat itu, karena tempat kami adalah di lantai 3, jadi sangat terasa. Kami mengira bahwasanya ini cuman getaran orang lompat. Ternyata ada yang mengatakan gempa gitu. Akhirnya kami semua turun. Dan saya langsung mengingat ini akhir tahun bulan Desember. Kenapa? Karena banyak terjadi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala marah. Allah Azza wa Jalla marah kepada mereka karena disebabkan orang kafir cuman satu orang saja yang salah, semua kena. Satu saja yang salah, semua kena.
Allah Subhanahu wa ta'ala marah sama satu orang saja, sama satu individu, Allah memberikan azabnya kepada mereka, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan ini juga sebagai bantahan, sebagai teguran kepada dai-dai yang jarang beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kepada dai-dai yang malas membela kebaikan, membiarkan kebaikan itu berjalan. Iya. Dan ini harus kita sadar bahwasanya ini merupakan suatu hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Iya. Coba kita lihat pada tahun 2021. Ya, tahun sekarang ini. Coba lihat bulan Desember, baru awal tahun sudah terjadi banyak kerusakan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak bisa kita hitung berapa kerusakan yang terjadi. Awal tahun jatuh pesawat Sriwijaya dan mengakibatkan banyak penumpang yang tewas. Di mana lagi banyak terjadi banjir, terjadi longsor banyak. Ini disebabkan karena manusia. Dan ini harus kita berhati-hati dengan itu. Dan saya juga nasihatkan kepada seluruh yang orang-orang yang senang bermaksiat, waspada. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu masuk neraka langsung itu. Lagi berzina misalnya, langsung gempa, mati celaka, sadasat katakan. Ya. Dan ini harus kita waspadai bersama. Tentu dengan beberapa hal. Yang pertama, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di akhir tahun ini. Bukan kita bersenang-senang. Dengan senang-senang boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Mari muhasabah diri kita. Apa yang telah kita dapatkan di tahun ini? Apakah ketakwaan kita bertambah, atau diri kita ini bertambah dekat kepada Allah, atau bertambah jauh? Ini harus kita tingkatkan. Kemudian kita catat apa yang akan kita lakukan di tahun selanjutnya. Kita catat apa saja yang akan kita perbaiki ke depannya. Harus kita punya penglihatan kita di masa depan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang beriman gitu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan lihat, nafsun, lihat dirimu, ma qaddamat lighad, apa yang akan kalian lakukan hari besok, hari esok. Catat apa yang akan kita lakukan tahun nantinya. Ya. Jangan kita senang-senang, ini kan akhir tahun, kita harusnya ke sini ke situ. Tidak. Kita tentu berzikir kepada Allah, harus selalu berzikir kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dengan segala mara bahaya. Ya. Dengan segala mara bahaya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat ini lagi, ini itu. Tidak. Tapi terus berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu yang pertama. Pertama adalah yang pertama kita memperbanyak doa kepada Allah dan berzikir kepada Allah.
Kemudian yang kedua, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, tadi saya sudah singgung dai-dai yang malas beramal ma'ruf. Kalau kita merasa kita dai, merasa kita orang yang paling banyak ilmu misalnya, atau kitalah orang yang paling diharapkan di keluarga untuk menjadi seorang yang bisa mengarahkan keluarganya dari kemaksiatan, maka apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Tutup aurat tak misalnya, duduk minum, jangan bakar kembang api, tidur maki. Ini yang biasa dilakukan sama orang-orang ya. Nah, belikan anaknya kembang api. Pak, belikan saya dulu kembang api. Oh iya nak, tunggu nanti kalau kita keluar saya belikan, kos berapa mau 10. Ya. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jangan menyerupai suatu kaum. Karena kembang api itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh kaum Majusi, menyembah api. Perkara yang dilakukan oleh kaum Majusi. Kalau ada anak kita bertanya seperti itu atau meminta seperti itu, dakwah mereka afwan ini tidak bisa gini-gini. Dakwah mereka tidak bisa dulu, nah jangan mi. Yang lain mau saja. Jami kau ngapi. Mungkin makan apa nak sini saya belikan ki. Ganti kau. Ganti pemirsa. Jangan dikasih tahu, oh ya nanti kita beli, jangan. Ini antum mendukung itu. Kita mendukung ke tahun baru. Tapi maki beli apa nak, maki makan apa, jangan maki beli kembang api itu. Jelaskan, buatlah suasana dakwah dalam lingkungan kita, di rumah kita misalnya, orang paling terdekat dengan kita, anak kita misalnya. Ya, itu yang ketiga, itu yang kedua, amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ya, amal ma'ruf sudah, kemudian berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita. Karena meskipun kita sudah beramal ma'ruf, tapi mereka masih begitu, jangan misalnya diurusi. Jangan urus dikit-dikit ini. Kalau sudah didakwai sudah. Karena apa? Karena tugas kita cuman mendakwai, menasihati. Adapun yang membolak-balikan hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus diri kita, jaga terus keluarga kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikah. Dan bahan-bahan api neraka itu adalah manusia. Wal malaikat, dan malaikat-malaikat di sana tidak pernah menyelisihi perkataan Allah. Allah perintahkan seperti maka dia lakukan. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga orang-orang sekitar kita. Kalau kita dai, maka mari kita amalkan amal ma'ruf nahi mungkar, dan mari kita membasmi segala kemaksiatan yang berada di hadapan kita.